Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah dalam ibadah pagi ini dengan new normal kita bersama-sama menyiapkan diri untuk memasuki ibadah pada pagi ini sambil mempersiapkan pujian dari Kidung Jemaat 13 bait pertama dan kedua, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kelak juru selamat kami. Mari pada ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 2, bait pertama, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Turunlah kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Marilah pada ibadah pagi ini bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan yang ke-6, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar,
nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Ya Maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing dalam perenungan kita pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat pertama dan yang kedua. Demikianlah sabda firman Tuhan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan dalam hidupnya. Amin. Jemaat, saya jemput untuk berdiri. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil persiapan pujian kita nomor 25. Ya Tuhan, di hadapan Engkau tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Engkau mengetahui segala sesuatu yang kami kerjakan. Oleh karena itu kami mengaku, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 25 bait pertama, Ya Allahku di Cahya-Mu. Ya Allahku di Cahya-Mu, tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Berita anugerah. Demikianlah sabda firman Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat.
Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 40 bait pertama, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembarui hidupku, ku hilangku tak bercelah, olehnya aku sembuh. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah pagi ini terambil dari surat Roma yang ke-8, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya ulangi, Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25. Demikianlah sabda firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin.
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia roh, menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada kesempatan saat ini kita tunduk kepala dan bersama-sama kita masuk dalam doa mohon pimpinan kuasa Tuhan untuk firman yang akan kita dengarkan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu telah dibacakan dan kami semua siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir, memimpin, menguasai setiap kami, sehingga benih firman yang nanti akan ditaburkan boleh bertumbuh, boleh bersemi dalam setiap kehidupan umat-Mu yang ada pada saat ini, ataupun yang nanti mengikuti ibadah online pada jam 9. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengurapi hamba firman-Mu supaya Engkau menguduskan dan menyucikan firman yang nanti ditaburkan benar-benar boleh kami rasakan, boleh diterima dengan baik oleh jemaat-Mu. Bersabda dan berfirmanlah, kami semuanya siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah kita pada saat ini diberi judul Hidup sebagai Anak Tuhan. Kalau kita menyatakan diri bahwa kita ini adalah sebagai anak Tuhan, tentu bukan dalam pengertian secara harafiah, secara lahiriah, tetapi sebutan sebagai anak Tuhan adalah pengertian secara rohani. Itu sebutan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Saudara-saudara, kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah, tentunya yang kita tahu, yang kita mengerti bahwa anak Tuhan berkiblat kepada Tuhan itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa penuh dengan kearifan, penuh dengan kasih, penuh dengan kebijaksanaannya, penuh dengan setiap tindakan dan perbuatannya yang baik. Nah, kalau kita menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita pun meneladani kepada Tuhan itu sendiri. Kita ini anak Tuhan, berarti kita meneladani kepada Tuhan kita dengan setiap tindakan dan setiap perbuatan kita. Jadi saudara-saudara, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang senantiasa hidup dalam ketaatan,
Anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam ketertundukan, ya, hidup dalam kesetiaan. Untuk apa? Untuk melakukan perintah Tuhan, untuk melaksanakan amanat Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi itu saudara-saudara, biarlah dalam setiap keberadaan kita layak menyandang kalau kita ini anak Tuhan. Berarti kita pun akan menjadi anak-anak yang taat, setia, yang tunduk kepada perintah Allah dan melakukan, mengerjakan itu dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jawabannya seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, dalam teks, dalam firman Tuhan itu juga sudah dijelaskan bahwa dalam setiap kehidupan kita, yang pertama, kita ini telah dimerdekakan. Telah dimerdekakan dalam apa saudara-saudara? Dimerdekakan dalam perbudakan dosa. Allah hadir dan memberikan karya penyelamatan kepada kita, memberikan pembebasan, memberikan kemerdekaan kepada setiap kita. Manusia dalam upaya dan usahanya untuk mendapatkan selamat dengan memenuhi melakukan hukum Taurat, kenyataannya tidak mampu manusia itu melaksanakan. Dan hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang mampu dan berkorban memberikan karya penyelamatannya kepada setiap kita. Dan itulah saudara-saudara yang membawa kita senantiasa dalam sukacita. Kita telah dimerdekakan di dalam Kristus, tidak lagi hidup dalam perbudakan. Kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, jangan lagi hidup dalam kedagingan, jangan lagi menuruti setiap keinginan tubuh daging itu. Manusia dalam setiap keinginannya selalu ingin memenuhi hasrat kedagingannya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, harus belajar bagaimana kita bisa mengekang, harus belajar bagaimana dalam kehidupan kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang memang taat dan setia kepada Allah, mengerem, mengekang untuk melakukan hal yang tidak baik, tidak, ya. Jadi menahan, mengerem untuk setiap tindakan perbuatan yang mendatangkan dosa, dan kita memang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dimerdekakan itu, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa. Jadi tidak ada perbudakan lagi, ayat yang ke-15. Nah saudara-saudara, kalau kita ini hidup dalam Kristus Yesus, tidak ada perbudakan, berarti dalam setiap keberadaan kita akan menjadi umat Allah yang senantiasa hidup kudus. Bukan berarti karena kita tinggal di Kudus, tetapi mari saudara-saudara mengupayakan diri dan meminta pertolongan kuasa Roh Tuhan supaya hidup kita ini tetap kudus di hadapan Allah. Nah, itu pada bagian yang pertama. Jadi perbuatan daging, ayat yang ke-13, itu semua ditinggalkan. Dan kita hidup dalam roh, kita hidup dalam kehendak Bapa, kita hidup dalam pimpinan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Jadi itu yang pertama, hidup yang dimerdekakan di dalam Kristus dan dikuduskan. Mari kita menjaga supaya hidup kita tetap kudus di hadapan Allah. Yang kedua, bahwa hidup kita akan senantiasa dalam pimpinan Roh Allah. Ayat 14, kalau kita ini sebagai anak-anak Allah, ya, kalau kita ini hidup dalam roh, berarti kita ini adalah anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu, saya akan membacakan pada bagian ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara-saudara, kita yang mau dipimpin, kita yang mau diarahkan,
bukan dalam kendali kita, bukan dalam kehendak kita, adalah anak-anak Allah. Tadi sejak awal sudah saya katakan bahwa sebutan secara rohani. Kita menyandang sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Mari kita menyesuaikan dengan sikap perilaku kehidupan kita bahwa kita memang benar-benar hidup dalam kehendak Allah, menuruti keinginan Allah dan hidup dalam pimpinan Roh Allah itu. Bukan lagi kehendakku, bukan lagi kemauanku yang kami tonjolkan, yang kami utamakan, tetapi kita selalu menuruti kehendak Allah itu sendiri. Jadi hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Saya mencatatnya pada ayat yang ke-11 itu, Roh Allah itu tinggal. Kalau kita meminta supaya Roh Allah itu menuntun, Roh Allah itu tinggal. Tinggal di dalam hati kita, tinggal dalam kehidupan kita, mengatur, menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga jalan kita selalu melakukan yang benar di hadapannya. Jadi Roh Allah diam di dalam kita, ayat yang ke-11. Yang kedua, hidup di dalam pimpinan Roh Allah itu bahwa memikirkan hal-hal yang bersifat roh. Jadi yang dipikirkan adalah sifat-sifat yang rohani, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat ilahi Allah itu sendiri. Bukan rasani terus, tetapi sifat-sifat yang baik, membangun dan membawa pertumbuhan, membawa kehidupan orang lain dibangun dan membawa orang lain bersuka cita. Itu hidup yang dipimpin dalam Roh Allah. Yang ketiga, bagian dari yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Allah, yaitu ada kesaksian Roh Kudus dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita menuruti apa yang dimau Allah melalui Roh Kudusnya, Roh itu yang akan menuntun kita. Roh itu yang akan mengarahkan kita, bahkan saat berdoa saja, Roh itu yang menuntun ucapan-ucapan kita, sehingga setiap tutur kata kita itu dipimpin oleh kuasa Allah melalui Roh Kudus itu. Jadi Roh Allah itu senantiasa ada di dalam hati kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-16. Roh Allah itu juga membantu dalam setiap kelemahan kita. Ayat yang ke-26. Jadi Roh itu membantu dalam setiap keterbatasan kita, dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap kekurangan kita. Roh Allah itu juga menyelidiki hati nurani kita dan memurnikannya. Ayat yang ke-27. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyandang sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Menyesuaikan bagaimana dalam setiap kehidupan kita selalu mau dipimpin Allah, sehingga selaras apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan memang selaras sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, kalau kita mau menyandang atau mau disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang ketiga bahwa kita harus mau meneladan. Kepada siapa, saudara-saudara? Meneladan kepada Kristus. Bahwa Kristus adalah satu-satunya teladan yang harus kita ikuti, bukan Michael Jackson, bukan artis-artis yang lain. Tetapi idola kita, teladan kita itu adalah hanya Kristus Yesus. Mari saudara-saudara, ayat yang 12, 15, 16 itu juga menyebutkan kita mau dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus itu. Kita mau dipimpin melalui kuasa Roh Kudus itu, sehingga benar-benar kuasa Roh Kudus itu memberikan arahan, mengarahkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita untuk melakukan setiap kebenaran. Kalau kita meneladan kepada Kristus Yesus, berarti bahwa dalam setiap kehidupan kita juga meneladan bahwa Kristus itu kan menderita. Ayat yang 17-18 itu juga menyebutkan bahwa kalaupun kita harus menderita karena Kristus,
bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sudah ada kok dalam Alkitab. Tapi mungkin atau kita bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, kalaupun harus menderita karena Kristus, enggak apa-apa. Kalau mati itu sebuah keuntungan gitu. Jadi saudara-saudara, mari kita meneladan kepada Kristus supaya pada saatnya nanti juga kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikutnya, jadi dalam setiap keberadaan kita, kalau kita meneladan kepada Kristus Yesus, berarti bahwa kita menjadi umat Allah yang senantiasa dengan rendah hati, mau terus menerus untuk belajar dengan rendah hati, mau terus menerus untuk dipimpin mengikuti Kristus yang ada selalu di depan kita. Bukan kita yang di depan, tapi Kristus yang ada selalu di depan kita, menuntun kita, dan kita berada di belakangnya. Kalau kita berada di depan, berarti kita menjadi orang yang angkuh karena kita mengandalkan keegoan, keakuan kita. Tapi kalau kita berada di belakang Kristus yang ada di depan, mengikuti Kristus tidak membawa kita menjadi tersesat, tetapi jalannya adalah jalan keselamatan. Jadi ada kerinduan belajar terus-menerus dengan rendah hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup peneladan kepada Kristus, yang lainnya bahwa Kristus Yesus itu akan menjadi pusat dalam setiap kehidupan kita, menjadi sentral, menjadi pusat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, orientasinya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, nama Yesus Kristus. Bagian yang terakhir, yaitu hidup sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan janji Allah. Kalau ada janji ahli waris ini biasanya yang sesuatu yang membuat kita senang. Tetapi orientasi kita itu lebih kepada kedagingan, orientasi kita itu kepada hal lahiriah. Saudara-saudara, janji sebagai ahli waris di sini adalah janji ahli waris bahwa kita berhak mendapatkan karya keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah ya sebutan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, berhak dan mempunyai hak untuk mendapatkan waris dan mendapatkan janji Allah itu. Ini yang membanggakan, yang ini yang harus senantiasa kita pertahankan, sehingga hidup kita selalu tetap dalam pengharapan, mengerjakan semua yang baik, dan kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, kehendak Allah itu biarlah senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin akan janji keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada kita. Ayat yang ke-25. Karena apa saudara-saudara? Kita yakin bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam setiap kebaikan untuk kehidupan kita. Dari dulu hingga sampai sekarang. Sering kita mendengarkan kata Gusti Allah mboten nate sare. Allah bekerja untuk setiap kebaikan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan, dan kami akan melanjutkan untuk mengerjakan, mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menyandang, yang menyandang sebagai anak-anak Tuhan, kami layak, karena kami memang meneladani, mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dalam kehidupan kami ini benar-benar kehidupan yang menuruti apa yang menjadi kehendak Bapa, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Hidup yang senantiasa berkenan di hadapan Engkau. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin dalam setiap kehidupan kami,
dan kehidupan kami layak disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama umat Allah di seluruh ujung bumi kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan jemaat dipersilakan untuk berdiri, bangkit berdiri. Dipandu oleh majelis. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersehati, kita masuk dalam doa syafaat, nanti akan diakhiri dengan Bapa kami, doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas setiap rahmat, atas setiap kasih dan kemurahan yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bila dalam setiap keberadaan kami ini, kami benar-benar menjadi umat yang merespon akan setiap cinta kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kami ini. Sehingga dalam kehidupan kami ini benar-benar mengerjakan setiap hal yang baik, yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami tidak menyebutkan satu persatu, namun dalam doa-doa kami secara pribadi, kami melihat setiap jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit. Dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, Engkau memulihkan, memberikan kesehatan pada setiap mereka. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini dalam new normal ini Tuhan. Mereka masih dalam pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya meskipun secara online. Tuhan berkati supaya anak-anak kami dengan teliti, dengan rajin mengikuti pembelajaran melalui online ini, sehingga anak-anak kami tidak ketinggalan dalam menerima, menyerap semua ilmu pendidikan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan anak-anak kami untuk masa depannya, semua terpelihara oleh karena Tuhan. Kami berdoa pula ya Tuhan, untuk setiap para muda-mudi yang saat ini berjuang, yang masih terus untuk menyelesaikan bagi tugas panggilan belajarnya. Tuhan juga berkati supaya bisa menyelesaikan dengan baik, dan pada akhirnya Tuhan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi setiap para muda-mudimu dan mereka mendapatkan pekerjaan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa
untuk setiap para muda-mudi ataupun orang tua yang dalam situasi kondisi pandemi ini Tuhan, pendapatan menurun, kegiatan-kegiatan ekonomi agak menjadi seret. Namun ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan jemaat Tuhan, sehingga mereka pun tetap bekerja. Kalaupun mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, mereka bisa mengupayakan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga itu boleh mencukupkan kebutuhan bagi keluarga. Saat ini kami berdoa pula ya Tuhan untuk Bapak Ibu yang usia lanjut, yang dalam new normal ini tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam ibadah. Demikian pula dengan anak-anak di bawah 12 tahun tidak bisa mengikuti ibadah di gereja. Ya Tuhan, dalam setiap keberadaannya Tuhan akan senantiasa memelihara, dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, peneguhan dan ketabahan iman meskipun tidak bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk berkumpul di gereja. Mereka senantiasa menerima situasi keadaan ini dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk setiap pergumulan bagi jemaat Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap pergumulannya yang memang kami tidak tahu satu persatu, namun Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik, sehingga pergumulan setiap jemaatmu terselesaikan dengan baik, dengan cara iman, dan nama Kristus dipermuliakan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia, berkati biarlah pemerintahan kami dengan kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo boleh melaksanakan amanat tugasnya dengan baik, sehingga membawa kemajuan. Situasi kondisi ini biarlah cepat berakhir untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan Tuhan berkati pemimpin kami supaya dengan kebijakan-kebijakan yang tepat boleh memberikan dampak untuk kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh bumi Indonesia ini. Berkati para staf menteri, berkati untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, biarlah mereka juga senantiasa tunduk taat mengikuti program dan melaksanakan setiap rencana program yang baik yang sudah ditetapkan pemerintah. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk misi Injil Tuhan di seluruh ujung bumi, bahkan di daerah kami di Kudus ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melalui setiap pelayanan kami, melalui setiap kesaksian kami, menjadi pelayanan kesaksian yang membawa pertobatan. Banyak jiwa yang datang bertobat menerima kasih dan rahmat Tuhan melalui setiap sikap perbuatan kami yang layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada ibadah pagi ini kita mengakhiri ibadah ini dengan respon tanggapan firman Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 356, bait pertama dan kedua, tinggallah dalam Yesus.
belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia, hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya. Jemaat, saya jemput untuk berdiri. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hitung jemaat 346 pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau.
Silakan duduk, mengambil sikap doa, dan setelah itu pulang dengan ketentuan yang sudah ada. Tuhan memberkati kita. Amin.